salam sehat. Saya SS Budi Raharjo. Di samping saya ada Dr. Anang Iskandar SHMH. Dia orang tokoh anti narkoba yang mantan kepala Bareskrim, kepala BNN, pokoknya lengkap. Sekarang dosen juga. Jadi penulis buku tentang bahaya narkoba dan terus mengedukasi. Di sampingnya ada Bapak Edi Winarto. Dia juga jurnalis senior yang juga lawyer. Jadi kita akan berbagi bagaimana situasi bahaya narkoba dan yang terjadi di masyarakat kita. Jadi saya akan tanya nih Pak Anang. Jadi ada semacam keresahan atau mungkin Pak Anang bisa kasih tips misalnya. Sekarang ini kan dengan banyaknya kejadian anak-anak yang terkena narkoba, orang tuanya tuh ketika ditangkap polisi itu panik ketika anaknya, apakah itu dia dijebak ataukah dia ditangkap polisi karena pemakai atau apa. Dalam sebuah kerumunan dia ditangkap dan akhirnya tiba-tiba orang tuanya ditelepon. Jadi kalau bisa kasih tips ini mungkin buat pemirsa, bisa kalau misalnya menghadapi situasi seperti itu apa yang harus dilakukan? Gimana nih Pak? Ya, yang penting harus tenang. Oke. Itu yang penting harus tenang. Ditangkap polisi itu kalau masalah narkotika harus tenang. Oke. Karena masalah narkotika itu ada yang penyalahguna, ada yang pengedar. Itu yang harus dipahami. Tenang. Yakini dulu anaknya itu sebagai penyalahguna atau sebagai pengedar. Oke. Kalau anaknya itu menggunakan narkotika dengan cara membeli narkotika jumlahnya terbatas sedikit, ya kan? Misalnya ya sedikit lah, 1 ya kan 2 gram gitu, itu menunjukkan bahwa dia adalah penyalahguna. Apalagi dia belinya ya kan untuk dikonsumsi, tujuannya itu penyalahguna. Kalau penyalahguna nggak usah takut. Nggak usah takut tuh gimana maksudnya? Ya artinya nggak usah mikir banyak-banyak, ya kan? Nggak usah anakku gimana. Karena anaknya ini sesungguhnya adalah seorang yang sakit kecanduan narkotika. Yang dikriminalkan oleh undang-undang, ya kan? Makanya kalau ditangkap polisi harus tenang. Beda kalau dia sebagai pengedar. Membawa barang bukti banyak, ya kan? Jumlahnya banyak, tujuannya diecer, diperjualbelikan, ya kan? Dia membeli, dijual kembali, kan ya? Nah itu yang harus, ya kan? Mawas diri. Oh, anakku jadi pengedar ya. Tenang, tapi harus terus tenang. kalau aparatnya membuat tidak tenang, misalnya. Kayak apa? Mesti diapain ini? Karena anak ibu kumpul-kumpul dengan barang bukti sekian. Bagaimana tuh responnya? Barang buktinya banyak atau sedikit? Yang tadi itu, kalau barang buktinya sedikit untuk dikonsumsi, itu sebagai penyalahguna. Ya kan? Penyalahguna itu tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan. Jadi nggak boleh ditahan. Tidak boleh disidik juga dalam yang periode 10 hari? Atau Maksudnya interview apa? misalnya dimasukin dalam, kan suka ditakut-takuti sama entah itu aparat. Masa penangkapan bagi seorang penyalahguna itu 7 hari. 7 hari. Jadi tidak boleh menggunakan KUHP atau KUHAP yang masa penangkapannya cuma 1 hari. Beda loh ya undang-undang pidana umum sama pidana narkotika. Ini harus penangkapan, masa penangkapan berdasarkan KUHAP itu 1 hari. 1 hari. 1 hari harus diputuskan dia sebagai tersangka, dia sebagai pelaku atau bukan, dia tersangka atau ditahan atau tidak. Kalau oknum atau petugas itu mengancam ini mau damai atau di BAP, apa yang harus dilakukan? Biar saja kalau orang tua mengetahui bahwa anaknya jadi penyalahguna, orang tua, iya kan, digertak siapapun, iya kan, harus tenang. Harus tenang. Karena kewajiban penyidik adalah menempatkan penyalahguna ke rumah sakit
atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk sebagai IPWL gratis. Atau mungkin nggak kita itu sebagai warga masyarakat bertanya kepada petugasnya, Iya. Bapak itu siapa? Atau kadang-kadang karena sudah ada disebut kriminal itu, sehingga seolah-olah kalau walaupun dia penyalahguna, seolah-olah dia adalah orang yang sudah terhukum atau terstigma jelek gitu. Jadi agak malu atau agak takut, gimana tuh? Makanya harus tenang tadi, kalimat tenang itu mewakili, ya kan, semuanya. Jadi yang nelpon itu bisa juga penyidiknya, bisa juga bukan penyidiknya, bisa juga pengacara, ya, ya kan, bisa juga pengacara yang tugasnya, yang ditugasi di, atau mungkin nongkrong di kepolisian. Iya kan? Belum tentu yang menelpon itu polisi. Karena polisi tugasnya memang memberitahu secara resmi kalau anaknya ditangkap. Tapi yang ngomong belum tentu itu polisi. Gimana? Pak Edo ada pengalaman nggak tentang hal ini? Yang kira-kira nyerempet-nyerempet jurang nih, artinya misalnya disuruh mengamankan atau menegosiasi situasi seperti ini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya kalau tindakan polisi apa itu barang buktinya harus kuat dulu. Seperti Pak Alan tadi sampaikan. Kalau misalnya memang jumlahnya tidak mencapai 5 gram, 5 gram sih sebenarnya sedikit, itu ya. sedikit. Masuk kategori penyalahguna. Cuma memang banyak masyarakat yang tidak paham ya Pak. Ya. Jadi disinilah di podcast ini kita mengedukasi kepada keluarga-keluarga yang kebetulan anggota keluarganya kecanduan atau penyalahgunaan narkoba agar memahami bahwa proses hukum itu ya tetap harus dilaksanakan, tetapi kita dari awal selalu menyuarakan bahwa para penyalahguna narkoba itu hukumannya adalah direhabilitasi, bukan dihukum penjara gitu. Mau nggak misalnya tiba-tiba kita ada nggak sih memperadilankan misalnya kayak gitu, Pak Anang atau Pak Edo nih? Pra peradilan itu kan kalau ada penangkapan, penahanan yang tidak sesuai prosedur. Nah, disinilah kadang-kadang kan di seseorang itu kalau dalam proses dia menggunakan narkoba kemudian didatangi polisi itu sebenarnya bukan penahanan tapi pemeriksaan. Kalau sudah penahanan berarti dia dimasuk di ruang tahanan. Nah, itu soalnya di situ. Kalau dia dalam pemeriksaan ya mungkin bisa juga dia tidur di kantor polisi lagi dalam pemeriksaan, proses pemeriksaan. Kalau proses penahanannya tidak sesuai dengan aturan ya mungkin polisinya bisa diperadilankan. Tapi jarang terjadi di kasus narkoba. Karena kebanyakan yang Pak Anang tadi bilang 1 kali 24 jam. Jadi dia mungkin dalam proses pemeriksaan, bukan penahanan mungkin. Kalau penahanan ada lagi putusannya dalam berita acara pemeriksaannya itu ada kalau dia ditahan dan sebagainya. Tapi belum pernah ada satu kasus yang dia sadar hukum terus akhirnya memperadilankan karena memang tadi. Ya, sampai sekarang ya, sejak undang-undang narkotika itu sampai hari ini saya sebagai mantan kepala BNN belum pernah dengar, belum pernah dengar penyidik atau penuntut diperadilankan. Tetapi faktanya ya banyak penyalahguna yang ditahan. Yeah. Kalau penyalahguna tidak ditahan itu pasti tidak sah berdasarkan undang-undang narkotika. Iya. Jadi penyalahguna itu tidak boleh ditahan, tapi ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Jadi penyalahguna itu tidak sah kalau ditahan. Nah, gitu prosesnya. Menjadi sah kalau penyalahguna itu, ya kan? Adalah pengedar. Didakwa atau dituntut sebagai pengedar gitu. Jadi kayak sah, tapi kalau dikoreksi ini ya pasti salah. Nah, untuk punya bargaining posisi, ini tips lagi buat mungkin yang nonton di YouTube. Artinya biar orang tuanya itu percaya diri tadi untuk ngomong ke petugas itu apa yang kira-kira santun tapi tidak menyinggung aparat itu. Artinya kata-kata apa yang apakah diikuti saja prosedurnya atau diikuti misalnya ke kantor polisi dulu atau gimana? Ya harus menjelaskan kepada penyidik karena tidak semua penyidik tahu ya bahwa penyalahguna narkotika itu wajib ditempatkan ke lembaga rehabilitasi. Oh, jadi kita harus ngomong ke... Iya, harus ngomong kepada penyidik. Anakku itu sebagai penyalahguna. Boleh loh. Iya, jangan dianggap anakku sebagai pengedar. Kalau polisi bisa
ya kan? Penyidik bisa menunjukkan ya bahwa anak saya pengedar, saya terima karena anak saya salah. Tapi kita ngomong gitu, kita nggak ada masalah untuk bergening posisi kepada aparat. Kan nggak ada, itu kan namanya mengedukasi obrolan itu. Jadi diobrolkan itu kepada penegak hukum, penyidik ya. Jadi jangan sampai kita mentang-mentang juga enggak ya, tapi kita beritahu bahwa anak saya itu sepanjang sepengetahuan saya memang membeli narkotika untuk dikonsumsi. Nah, sekarang saya gantian bertanya, apa memang anak saya itu memiliki narkotika itu untuk dikonsumsi atau untuk diedarkan atau dijual kembali gitu. Jadi edukasi seperti ini. Jadi orang tua atau pengacara harus nanya begitu kepada polisi gitu. Kepada penyidik ya kan. Penyidik itu kan ada BNN dan ada kepolisian. Nah, yang biasa begitu memang penyidik kepolisian. Kalau penyidik BNN dari awal tidak pernah nangkep. Kalau misalnya yang nangkep bukannya penyidik narkotika atau BNN, apakah kita juga berhak menanyakan nomornya atau ke aparat apa siapa dia? Yang diberi hak, ya kan, itu hanya penyidik BNN sama penyidik polisi. Polisi yang Bareskrim narkotika. Iya, Bareskrim narkotika. Jadi di luar itu secara organisasi ya tidak boleh. Misalnya sabaran nangkap, ya kan, nggak boleh. Harus melaporkan sabaran, menginfokan ke penyidik narkotika yang nangkap. Ini kalau pengalaman saya Pak Budi ya. Kalau dalam proses pemeriksaan, polisi itu transparan, Pak. Jadi ketika seorang anggota keluarga berurusan dengan polisi, mereka dikasih nomor handphonenya si penyidik yang memeriksa calon tersangka tersebut. Jadi pemeriksaannya itu, dan polisi tidak akan mungkin menyalahgunakan ini sebagai atau mengintimidasi di tersangka. Cuman yang kita menjadi perdebatan saat ini, antara pemahaman disebut dengan penyalahguna dan pengedar ini tipis-tipis sekali nih Pak. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh kadang-kadang penyidik yang oknum ya untuk mengintimidasi tersangka. Tapi kalau dalam proses pemeriksaan mereka baik sekali. Cuman pemahaman ada dua hal. Misalnya kita memiliki barang, nanti kita dituduh sebagai penyalahguna atau pengedar. Nah ini kadang-kadang yang saya lihat di pengadilan, dia sudah dimasukkan di berita acara pemeriksaan sebagai pengedar juga. Karena memiliki barang itu. Nah, ini yang akhirnya menurut saya ini yang harus difahami bahwa undang-undang narkotika itu rumusan pidananya ada dua, sebagai kepemilikan dan tujuan kepemilikan. Ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tindak pidana narkotika. Kalau tujuannya untuk dikonsumsi namanya penyalahguna. Kalau tujuannya untuk diedarkan namanya pengedar. Ini kunci. Ini yang kadang-kadang penyidik juga nggak paham. Oke. Kalau dia pengedar akhirnya ya dia ditahan jadi pelaku. Kalau ditempatkan pada pengedar, ya kan, pengacara atau keluarganya juga nggak paham, dianggap benar. Karena baca pasal 111, 112, dan 114. Unsurnya memiliki, menguasai, atau menyimpan. Dia tidak baca pasal 4. Iya kan? Pasal 4-nya ditinggal karena ini pasal lain. Padahal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Bahwa, ya kan, kepemilikan memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika itu untuk dikonsumsi. Kalau untuk dikonsumsi namanya penyalahguna. Kalau untuk diedarkan namanya pengedar. Nah, pengedar inilah yang menjadi musuh bersama. Jadi yang pengedar ini yang musuh bersama. Nah, ini kalau ada kasus kadang yang susah membedakan itu. Sehingga itu menjadi pilihan buat orang yang tertangkap membawa narkoba. Apakah dia nanti akan sama polisi masukkan dalam pasal tadi pengedar atau hanya penyalahguna? Kalau penyalahguna sih aman sih, dia hanya akan direhabilitasi. Tapi kalau dia sudah disebut dengan pengedar, mau tidak mau dia dianggap sebagai itu kan kalau yang udah jadi kasus nih ya. Ada banyak yang belum jadi kasus. Ditawari untuk 86-nya adalah sebelum menjadi di BAP. Nah, artinya di sini
sebenarnya orang tua juga jangan terlalu khawatir ya. Iya, makanya tenang. Kalau anaknya ketangkep, ya yakin dia sebagai penyalahguna, tenang saja. Nggak usah mendengarkan informasi, apalagi informasi dengan orang luar, iya kan? Orang luar itu kalau nggak ditebus, iya kan? Nanti di penjara. Jangan terlalu percaya. Ketika terus anaknya di penjara, kita bisa bergening atau woro-woro ke medsos atau kemana, wah anak saya Loh kan iya, malu. loh itu orang tua yang tidak paham untuk narkotika. Ini kalau dia misalnya bukan pengedar, dia penyalahguna, berarti polisi melakukan malpraktek. Tapi kalau dia pengedar, polisi punya hak untuk menahan dia. Iya. Jadi kita nggak bisa terus kemudian membuat pandangan bahwa ini polisi salah, enggak. Tetapi dia memang pengedar. Nah sekarang yang kita perjuangkan di dalam pemeriksaan itu adalah kita punya keyakinan dan kita bisa mempertahankan dalil kita bahwa ini anak saya bukan pengedar tapi hanya penyalahguna. Ya itulah disampaikan pada saat pemeriksaan Nah, di BAP. kalau itu benar dia sebagai penyalahguna, ya kan? Dan Kalau dimasukkan penyalahguna, soalnya kalau pengedar polisi penyidik harus membuktikan ya berapa dia dapat uang. Lu berapa dapat uang? Ya. Kalau dia hanya mengeluarkan uang, itu tandanya penyalahguna. Tenang. Iya kan? Gitu. Tandanya dia adalah penyalahguna. Jadi kalau orang mengeluarkan uang untuk membeli narkotika untuk dikonsumsi, itu tandanya orang sakit. Itu udah ketahuan. Tapi kalau dia membeli, ya jual beli narkotika dia dapat uang, dia kan? Masuk pengedar. Pengedar. Nanti di pemeriksaan kan ketahuan. Nah, itu ada pemerintah. Saya punya barang 3, ini saya pakai sendiri, 1 saya kasih orang, saya jual. Ah itu udah masuk pengedar. Itu harus ditanyakan dalam BAP. Sebelumnya. BAP-nya penyidik harus bunyi apa tujuan kepemilikan. Kalau tujuannya untuk dikonsumsi, penyalahguna. Kalau tujuannya untuk diedarkan, pengedar. Ngono ae. Oke. Baik, jadi ini mungkin sebagai episode singkat buat tips seandainya saudara atau teman atau siapapun ada yang keluarganya atau anaknya terkena bahaya narkoba dan ada ditangkap polisi, ini ada tips dari Jenderal Anang Iskandar dan Edi Winarto. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih Anda telah berpartisipasi.